Yang kedelapan, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi, dan ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel tersebut. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi. Jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membela diri. Jaringan meristem terdiri dari 3 macam, yaitu apikal ujung, lateral samping, dan interkalar ruas. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Jaringan dewasa tersusun atas jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yang kedua, nutrisi dan penyerapan air serta zat hara. Proses awal penyerapan air dan unsur hara yaitu hal pertama yang dilakukan akar ialah mencari air dan unsur hara di dalam tanah. Ini merupakan tugas dari bagian akar yang disebut rambut akar. Fungsi nutrisi dan kekurangannya. Fungsi zat makro dan akibat dari kekurangan zat ini, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Fungsi zat mikro dan akibat dari kekurangannya adalah yaitu boron, tembaga, seng, besi, mangan, dan silikon. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis yaitu terbagi menjadi 2, reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang atau reaksi Hill ini sangat bergantung pada cahaya. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap atau reaksi Calvin juga biasa disebut dengan istilah siklus Calvin. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu cahaya, air, oksigen, dan karbon dioksida. 4. Reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. 5. Pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal terbagi menjadi 4, yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, dan suhu. Kajian Islam tentang kaitan Al-Quran dengan tumbuhan diterangkan dalam kitab suci Al-Quran, surah Abasa ayat 24-32, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Al-Quran Surat Abasa ayat 24-32.